Tak hanya rakyat biasa, Presiden Jokowi pun kesulitan menemui minyak goreng di rak retail modern beberapa waktu lalu. Sejak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi HET minyak goreng awal Februari 2022, minyak goreng langka. Jika ada stoknya, harganya mahal. Beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan harga eceran tertinggi minyak goreng dicabut, minyak goreng penuh mengisi rak retail modern. Media sosial pun ramai komentar warganet yang prihatin dengan drama minyak goreng. Kebijakan mencabut harga eceran tertinggi HET minyak goreng kemasan dinilai anggota Komisi 6 DPR Nusron Wahid semakin menyengsarakan rakyat. Sebelum HET dicabut, harga tertinggi untuk minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter. Namun faktanya terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga pemerintah memutuskan mengembalikan harga ke mekanisme pasar sebagai solusinya. Setelah HET dicabut, minyak goreng di pasar tradisional dan retail modern kembali melimpah, namun dengan harga yang melambung tinggi menembus Rp24.000. Berarti siapa yang diuntungkan? Pertama adalah 16 orang yang menguasai lahan, 42% tadi. Dan ini bukan lahan dia, lahan negara. Karena HGU, dia hanya dikasih hak oleh negara untuk tukang tanam. Tukang tanam untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Mendak mengungkapkan dugaan mafia minyak goreng yang kini sedang diusut Bareskrim Polri. Menurut Mendak, pemerintah tidak bisa kalah dari mafia dan spekulan yang merugikan rakyat. Ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan tersebut. 3 bulan lebih rakyat di sejumlah daerah harus berjibaku membeli minyak goreng murah. Akhir pekan lalu, kisah pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ia bertaruh nyawa saat antri 1 liter minyak goreng. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbulan-bulan masyarakat dipusingkan dengan keberadaan minyak goreng yang langka dan mahal harganya. Terkait hal itu, pemerintah pun bongkar pasang kebijakan untuk mengatasi persoalan minyak goreng. Tudingan adanya mafia di balik drama minyak goreng disampaikan oleh Menteri Perdagangan dalam rapat bersama DPR RI kemarin. Bahkan pemerintah pun menegaskan kalau pemerintah tidak bisa kalah dari mafia dan spekulan. Bersama saya Rizka Indah, pemirsa, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pasca dihapusnya harga eceran tertinggi untuk minyak goreng mengakibatkan harga minyak goreng kemasan melambung. Di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga minyak goreng kemasan mencapai Rp25.000 per liter. Pasca dihapusnya harga eceran tertinggi pada minyak goreng kemasan dikarenakan akan dijual sesuai dengan mekanisme pasar sehingga harga minyak goreng kemasan ini melambung. Di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, pemirsa, ketersediaan minyak goreng kemasan masih langka. Bahkan saat ini harga kemasan minyak goreng mencapai Rp25.000 per 1 liter dan untuk minyak goreng curah mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng kemasan yang cenderung mahal mengakibatkan daya beli masyarakat pun menurun. Setelah sebelumnya antrian panjang mengular di salah satu toko grosir di Pulau Gadung, Jakarta Timur, kini antrean pembeli tidak lagi terlihat. Stok minyak goreng kemasan pun melimpah dan pembelian tidak lagi dibatasi. Setelah pemerintah mencabut subsidi dan juga kebijakan harga eceran tertinggi, kini harga minyak goreng kemasan pun melambung. Minyak goreng kemasan kembali dijual dengan harga Rp48.000 untuk kemasan 2 liter. Sebelumnya, harga minyak goreng kemasan pada harga eceran tertinggi dijual dengan harga Rp28.000 dengan kemasan 2 liter. Dicabutnya harga eceran tertinggi membuat warga kecewa dan membatalkan untuk membeli minyak goreng kemasan.
Ya, di samping susah dan tingginya harga minyak goreng kemasan, penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan peti kemas minyak goreng siap untuk diekspor. Sebuah peti kemas berisi ribuan karton minyak goreng kemasan yang siap diekspor tersebut ditemukan di dermaga JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tim gabungan mendapati ribuan karton minyak goreng kemasan dimuat di dalam peti kemas berukuran 40 feet yang siap diekspor ke Hong Kong di tengah terjadinya kelangkaan minyak goreng di tanah air. Menurut data dari pihak Kejati, terdapat 1.835 karton minyak goreng kemasan merek tertentu yang siap untuk diekspor. Temuan ini merupakan pengembangan penyelidikan tim Tipitsus Kejati DKI yang sejak tahun 2021 telah memeriksa 3 perusahaan terkait kasus dugaan mafia migas yang dinilai memperkaya diri sendiri di tengah kelangkaan minyak goreng. Pemirsa, kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng membuat pemerintah melakukan bongkar pasang kebijakan termasuk mencabut harga eceran tertinggi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun menyebut adanya dugaan mafia minyak goreng. Cangkokannya itu kurang. Pernyataan Mendak ini disampaikan saat rapat dengan Komisi 6 DPR RI kemarin. Mendak mengungkap adanya dugaan mafia minyak goreng yang kini sedang diusut oleh Barreskrim Polri. Mendak juga meyakinkan pemerintah tidak bisa kalah dari mafia dan spekulan yang merugikan rakyat. Awal Februari lalu, pemerintah menetapkan HET minyak goreng kemasan yakni Rp14.000 per liter yang berujung pada kelangkaan di pasaran. Namun sejak kebijakan tersebut dicabut, minyak goreng penuh kembali memenuhi rak toko retail modern dengan harga yang menembus Rp24.000 per liter. Kalau kita lihat tadi di dalam sudah jelas bahwa minyak goreng stoknya melimpah. Tetapi sesuai dengan keputusan Ratas, harganya loncat dari 14.600 pada awal Februari menjadi 18.000 kemarin. Nah, sekarang sudah turun sedikit, tetapi pada dasarnya naik karena memang mekanisme pasar. Jadi pemerintah akan hadir dengan 14.000 pada kesempatan pertama. Nama masyarakat kami khususnya di Dapil, Pak. Terima kasih banyak karena Pak Menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, Pak. Karena kalau kemarin 2 tahun mereka dihantam situasi pandemi COVID-19, sekarang mulai mau berdiri tiba-tiba disikat dengan urusan komoditas ini, Pak. Nah, kemudian saya tidak mau bahas case per case, Pak, karena saya tahu Pak Menteri beserta seluruh jajarannya punya mata, punya hati, punya telinga untuk mendengar jeritan-jeritan hati rakyat itu, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sedikit masukan dan untuk bagaimana ke depan bisa agar tidak terjadi hal-hal lagi seperti sekarang. Karena jujur saja Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z Pak Menteri menyampaikan kita sudah nggak percaya, Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Ya, pemirsa, polemik langka dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran menyita perhatian publik. Komisi 6 DPR RI menyebut Kementerian Perdagangan masih seperti macan ompong, bukan hanya di mata rakyat tapi juga di mata produsen minyak goreng. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama Gulat Medali Emas Manurung, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, dan juga Ngadiran, Sekjen Induk Koperasi Pasar Inkopas. Saya ke Pak Gulat Medali Emas Manurung. Selamat malam Pak Gulat. Selamat malam juga. Baik Pak Gulat, sebuah kebijakan baru telah dikeluarkan oleh pemerintah pasca rapat dengan DPR Komisi 6 kemarin. Apa yang telah dilakukan oleh Apkasindo utamanya untuk distribusi minyak goreng ini? Baik, sejak awal diberlakukannya DMO dan DPO itu kan sudah mengakibatkan terjadinya kelangkaan ya minyak goreng. Nah, kami dari Koperasi Sawit Setara Apkasindo melalui perwakilannya di 22 provinsi mencoba membantu ya, berpartisipasi menyebarkan, dan di mana sampai hari ini kami sudah menyebarkan 780.000 liter minyak goreng curah ke masyarakat. Nah, ini salah satu peran dari Apkasindo ini mengurangi beban penderitaan yang kelangkaan minyak goreng gitu. Baik,
Kemarin juga dalam rapat bersama DPR, DPR sempat mengungkapkan begitu ya adanya tudingan mafia minyak goreng. Bahkan Pak Menteri pun juga menyampaikan adanya tuding kaitannya dengan mafia minyak goreng yang diduga menjadi penyebab sebenarnya permasalahan dari kelangkaan ini. Tanggapan dari Anda Pak Gulat mengenai adanya mafia ini, benar tidak sih sebenarnya ada mafia dalam minyak goreng ini? Pak Gulat? Ya. Ya, Anda bisa mendengar? Baik, dengar. Jadi kalau saya lebih menggunakan bahasa yang sederhana, ya tidak ada mafia, cuman ada yang membunyikan, menyembunyikan, memberondokkan. Kalau memberondokkan, faktanya ketika DMO dan DPO dicabut, itu semua banjir minyak goreng. Jadi ada yang menyembunyikan. Jadi mafia itu mungkin terlampau tinggi levelnya gitu. Karena minyak goreng ini kecil lah. Mafia tidak ada, tapi justru ada yang menyembunyikan. Kira-kira siapa dari pandangan Anda yang menyembunyikan ini? Saya pikir ada juga benarnya menyembunyikan. Karena ketika mereka membeli, itu masih dengan harga yang mahal. Tetapi pemerintah membuat head 14.000 untuk yang premium dan di bawahnya kemasan sederhana. Tentu kalau mereka lepas kan akan terjadi namanya tumpur berjamaah, tumpur. Nah, jadi mereka juga punya hak menahan ini. Nah, dari segi ketersediaan yang lama, stok lama ya, stok lama. Tetapi dari hasil diskusi kami dengan bapak-bapak dari DMSI, Dewan Minyak Sawit Indonesia dan Gimni, ternyata mereka sudah menyalurkan apa yang disebut dengan demo dan DPO. Setiap pagi mereka diabsen, setiap pagi mereka dicek, dikirim sesuai dengan kewajiban. Mereka bertukus lutut memenuhi kuota yang ada. Tetapi tidak sampai juga ke masyarakat. Ini kemana perginya? Nah, ini yang persoalan penting. Kalau tadi persoalan yang pertama, minyak goreng produk yang lama dengan minyak goreng produk DMO, itu kita harus bedakan gitu. Oke, baik. Saya coba ke Pak Ngadiran. Saya baca saya sapa terlebih dahulu Pak Ngadiran, Sekjen Inkopas, Induk Koperasi Pasar. Selamat malam Pak Ngadiran. Selamat malam. Baik. Sebuah kebijakan baru telah dikeluarkan oleh pemerintah kaitannya dengan minyak goreng yang tak kunjung selesai sebenarnya permasalahan ini. Tanggapan dari pasar sendiri, pasar meresponnya seperti apa Pak Ngadiran? Ya, jadi perkembangan sejak kemarin ditetapkan sampai dengan hari ini, memang di pasar masih cukup kesulitan. Ya. Kita memang berharap agar supaya barang-barang yang memang diperuntukkan atau supaya bisa kami salurkan bersama teman-teman pedagang di pasar, hendaknya diberikan kemudahan-kemudahan untuk sampai di pasar. Karena waktu beberapa minggu yang lalu dan bahkan sudah berbulan-bulan memang cukup menderita rakyat ini dan memang tidak ada barangnya di pasar atau sangat langka. Kalaupun ada sangat sedikit. Nah, dengan kebijakan baru ini kita harapkan yang penting barang itu supaya ada di pasar sehingga kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dengan kualitas itu. Nah, kita juga bisa membantu teman-teman pedagang supaya bisa menyalurkan atau bisa melayani kepada masyarakat itu sendiri. Baik, kalau Anda lihat juga di pasar, apakah memang sudah harga yang ditetapkan oleh pemerintah ini, apakah memang sudah berjalan juga di dalam kondisi di pasar? Ya, itu kan kebijakan yang memang sudah diambil. Bagaimanapun juga yang kena getahnya kan memang masyarakat. Ya. Kita tahu bersamalah bahwa dengan kenaikan harga yang sangat luar biasa ini, tentu yang untung juga siapa? Yang menikmati pendapatan besar siapa? Yaitu tentu itu semua orang juga tahulah. Tapi harapan kami siapa Pak Ngadiran? Dengan minyak curah yang diberikan kesempatan kita salurkan supaya bisa dibeli oleh masyarakat sesuai dengan kualitas dan kemampuan mereka, tentunya dimudahkan lah supaya kami juga supaya bisa cepat melayani ini, jangan terjadi kelangkaan-kelangkaan lagi. Baik, Anda berharap dimudahkan. Ada yang haji mumpung. Ya, Anda berharap dimudahkan dalam proses pendistribusian. Seperti apa skema yang menurut Anda mudah untuk dijalani saat ini? Seharusnya. Ya, yang jelas sekarang ini kan masih kesulitan, teman-teman di pasar ini masih kesulitan. Karena memang baru diumumkan ya. Ini dampaknya memang belum signifikan begitu. Baik, artinya di pasar sendiri juga memang belum terlihat begitu ya minyak goreng kemasan dengan harga
sudah Ada, ditetapkan? tapi sedikit. Jadi Masih sedikit. masih jauh dari kebutuhan. Baik, bagaimana dengan minyak goreng curah, Pak Ngadiran? Nah, ya itu, yang ada itu minyak goreng curah. Oke. Kalau minyak goreng yang kemasan, mulai diumumkan itu hari berikutnya ditawarin. Yang sebelumnya nggak pernah ada yang nawarin, setelah ditetapkan itu ditawarin. Ya dari distributor lah, dari subdistributor, dari agen, dari tingkatan itu telepon nawarin. Padahal sebelumnya nggak pernah ada. Ini kan hal yang aneh tapi nyata. Oke. Itu biarin aja lah. Ya. Itu udah tidak rahasia lagi kok. Baik, Pak Gulat, terkait dengan kebijakan untuk subsidi minyak curah ini, apakah memang sudah bisa untuk direalisasikan faktanya? Berdasarkan informasi kan memang subsidi ini berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit begitu ya, di mana di dalamnya termasuk Apkasindo ini. Baik, terima kasih. Jadi memang sejak awal kan kami dari Apkasindo sudah Maaf, lagi ini. Pak Gulat? Pak Gulat, Anda bisa mendengar suara saya? Halo. Ya. Sempat terputus Pak Gulat, silahkan. Pak Gulat? Baik, kami terkendala komunikasi dengan Pak Gulat Medali Mas Manurung, Ketua DPP Apkasindo. Dan saya coba untuk beralih ke Pak Ngadiran terlebih dahulu. Pak Ngadiran, Anda masih bersama kami? Pak Ngadiran, Anda masih bersama kami? Halo. Ya, Pak Ngadiran, Anda masih bersama kami? Sudah dengar. Baik. Halo. Baik, Pak Gulat dan Pak Ngadiran, Anda bisa mendengar suara kami? Bisa, jelas. Baik, saya membutuhkan audio Anda saja terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Saya kembali ke Pak Gulat terlebih dahulu, adanya subsidi kaitannya dengan minyak goreng curah, bisa Anda sampaikan kembali? Baik, perlu saya sampaikan kepada semua kita masyarakat Indonesia bahwa dana yang mensubsidi minyak goreng itu adalah dana dari sumbangan petani sawit. Ya. Nah, supaya kita tahu ya, jangan sampai salah menduga itu APBN. Nah, petani sawit itu sudah mau berbagi beban dengan mensubsidi minyak goreng. Harga TBS kami itu berkurang paling tidak Rp1.000 dengan pungutan ekspor yang sekarang 375. Jadi kalau saya melihat peran daripada kita semua di sini adalah bagaimana menyampaikan mengkondisikan minyak goreng itu benar-benar terdistribusi kepada tujuan. Nah, kalau dengan dana BPDPKS yang sekarang sudah ditetapkan, kami harus setuju. Kami harus menunjukkan bahwa kami hadir di antara seluruh masyarakat Indonesia. Sawit itu adalah kita. Dana subsidi itu dana dari petani sawit, bukan dari mana-mana. Gitu yang perlu dicatat. Ya. Baik, artinya sudah bisa untuk direalisasikan begitu ya, kaitannya dengan subsidi untuk minyak goreng curah ini. Artinya tidak perlu semahal harga yang sekarang ada di pasaran. Kalau pemerintah sudah menetapkan HET untuk minyak goreng curah adalah 14.000, namun fakta saat ini di lapangan masih ada yang menjual dengan angka 20.000 begitu. Jadi begini, Bu, ada dua hal yang berbeda ya. Pertama, minyak goreng curah. Minyak goreng curah itu adalah cenderung berada di desa-desa atau pasar kaget atau pasar tradisional. Jadi wajar saja minyak curah nggak didapat di pasar-pasar modern, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari total minyak goreng itu 70% itu minyak curah. Persoalannya sekarang yang menggunakan minyak curah ini adalah tidak semua tinggal di desa, tidak semua tinggal menghadiri pergi belanja ke pasar kaget, pasar tradisional. Sebagian daripada pengkonsumsi 70% tadi itu berada di kota yang tidak ada namanya pasar tradisional, tidak ada pasar kaget, yang ada adalah toko modern. Nah, ini jadi persoalan baru. Makanya banyak mengatakan minyak goreng curah di mana? Ya kalau dicari di Alfamart, Indomaret dan sejenis, ya tentu nggak ditemukan. Yang ditemukan adalah minyak kemasan sederhana dan minyak kemasan premium gitu. Betul. Ini juga catatan penting bagi kita pemerintah. Gitu. Iya, betul sekali. Dan saat ini kondisi untuk petani kelapa sawit sendiri seperti apa, Pak Gulat? Ya,
pasca ditetapkannya oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan tentang PMK 375 hari ini sudah menampakkan reaksi harga TBS petani turun. Rata-rata itu Rp200 dan demikian juga dengan tender KPBN. Nah, kalau kami hitung-hitung dengan Rp375, berarti harga TBS kami berkurang paling tidak Rp1.000 per kilo. Artinya petani sawit menyumbang Rp1.000 per kilo dari harga TBS-nya. Masyarakat harus tahu ini bahwa dari mana itu dana, bukan dari langit turun ke bumi, tapi petani sawit menyumbang Rp1.000 per kilo harga TBS-nya untuk sawit gitu, untuk minyak sawit. Artinya sudah ada komitmen begitu ya dari para petani sawit dan juga komunitas maupun asosiasi lainnya begitu bergabung bersama-sama untuk bisa memberikan solusi begitu ya kaitannya dengan subsidi. Ya, benar. Jadi petani sawit dan korporasi ini sudah bahu-membahu untuk mencari solusi untuk mengisi kas daripada BPDPKS. Sekalipun kami merasa berat ya, tapi kami ikhlas, siap berbagi untuk minyak goreng ini. Jadi kita harus melihat sawit itu dari sisi yang berbeda. Jangan hanya melihat sawit dari sisi perusahaan atau konglomerat. 7,6 juta hektar itu ada petani atau 42% itu ada petani sawit. Nah, itu yang harus penting. Jangan hanya mengatakan itu adalah korporasi-korporasi. Lihat data, dari 16,3 juta, itu 42% petani sawit yang siap menyumbang untuk minyak goreng gitu. Baik, artinya di balik kemegahan begitu ya sebuah perusahaan sawit, tentu ada petani-petani sawit yang juga ikut berjuang di dalamnya. Baik, saya ke Pak Ngadiran. Saya ke Pak Ngadiran dulu. Pak Ngadiran, Anda bisa mendengar suara kami? Ya, dengar. Baik, Pak Ngadiran, ini kemarin kami sempat berbincang dengan pihak kepolisian bahwa memang ada sedikit pergeseran sebenarnya tentang pembelian dari masyarakat ini. Sudah terlihat ada pembeli-pembeli yang nakal sebenarnya, yang memanfaatkan momentum ini. Nah, dari Pak Ngadiran dan juga tim, apa yang mungkin bisa dilakukan supaya pendistribusian ini juga bisa tepat sasaran sebenarnya? Diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Dimaksud yang seperti apa? Artinya dia membeli untuk kebutuhan lain, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Ya, kalau itu kan silahkan ditangkap, silahkan diluruskan. Karena apa? Mungkin dengan situasi ekonomi yang demikian sulit, mencari pekerjaan sulit, banyak orang yang juga kena PHK, itu juga bukan nakal, saya anggap dia mencari rezeki. Satu sisi orang bukan miliaran, mungkin triliunan menikmati keuntungan ini. Kalau orang kecil itu dianggap nakal ya silakan saja. Tapi saya bukan membela diri, bukan membela saudara saya. Tapi dia melakukan itu karena mungkin tidak ada kerjaan, karena memang usahanya juga lagi kesulitan. Ya saya pikir silakan saja, kalau itu tidak benar silakan diklarifikasi. Baik, terakhir dari Pak Ngadiran, apa yang mungkin bisa diberikan masukan untuk pemerintah dari Inkopas ini sendiri untuk mengurai sebenarnya permasalahan minyak goreng yang mungkin sampai saat ini bikin masyarakat terus menjerit? Terima kasih kepada Bapak yang dari pekebun sawit, dari Apkasindo. Dari Apkasindo. Makasih Pak, dari Apkasindo. Kami berharap ke depan Pak, kita bisa bekerja sama untuk kepentingan Apkasindo maupun kepentingan kami, pedagang pasar tradisional, agar supaya kita ada win-win solution. Karena ini tadi saya dengar, terima kasih, ada 42% petani sawit kita. Tentu bagaimana kita bersinergi ke depan, Pak, untuk kepentingan para petani, kepentingan teman-teman pedagang, khususnya masyarakat. Kita kan kalau bisa jangan sampai menyusahkan pemerintah. Ini saya pikir bisa kita ke depan, Pak. Terima kasih melalui media ini, melalui MNC, mudah-mudahan kita dalam sesi yang akan datang, yang sudah kita tutup buku, karena ini bagaimana supaya tidak terulang kembali. Karena kalau terulang kembali yang ada menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan ono dan lain-lain. Yang penting marilah rakyat kecil jangan disalah-salahkan. Dan mestinya orang cari rezeki, tapi yang berkah tuh gimana? Ya nolong rakyat kita, nolong orang miskin, agar supaya rezeki yang didapat barokah. Mungkin begitu, terima kasih sekali, dan mohon maaf mungkin kalau ada yang kurang berkenan.
Baik, intinya masyarakat juga tidak perlu lagi berteriak begitu ya kaitannya dengan minyak goreng, petani sawit juga bisa diuntungkan di salah satu sisi. Iya. Jangan sampai ini dibilang untuk pasar tradisional, untuk rakyat miskin minyak curah tapi barangnya nggak ada. Baik. Kasihan dong. Baik, Pak Ngadiran. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda berikan. Waktu kami sangat terbatas sekali, Pak Ngadiran, Sekjen Inkopas, dan juga Pak Gulat Medali Emas Manurung, Ketua DPP Apkasindo. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat untuk Anda berdua. Selamat beraktivitas. Baik pemirsa, MNC News Prime masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi.